Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man jahada bi jihadi ila yaumiddin, wa ba'du. Sebagai kesimpulan dari materi yang kita pelajari pada hari ini, mari kita mengambil sebuah kesimpulan bahwa salat dalam Islam itu memiliki kedudukan dan posisi yang sangat tinggi. Ibadah ini adalah ibadah yang sangat tinggi nilainya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Seperti apa posisi salat itu dalam Islam? Yang pertama, salat itu adalah tiang agama. As-salatu imaduddin. Salat adalah tiang agama. Barang siapa yang menegakkan tiang ini, berarti dia telah menegakkan agama. Barang siapa yang meruntuhkan tiang ini, berarti dia telah meruntuhkan agama itu sendiri. Maka tidak mungkin akan berdiri ibadah apapun di atasnya kecuali ditopang oleh tiang yang bernama salat. Maka laksanakan salat pertanda kita telah menegakkan agama. Yang kedua, salat ini adalah ibadah yang menjadi wasiat terakhir Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada umatnya. Kata Rasulullah dalam meninggal dunia, ummati, 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 as-salah, 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 wa ma malakat aymanukum. Umatku, umatku, umatku. Jangan lupa salat, jangan lupa salat, dan bebaskan budak-budak kalian. Biasanya kalau orang itu mendengarkan wasiat dari orang tuanya jelang meninggal, itu berarti wasiat terpenting dalam hidupnya, dan dia pasti ingat selalu dan dia kerjakan apa yang menjadi wasiat dari orang tua yang telah meninggalkannya. Yang ketiga, salat itu adalah ibadah pertama yang akan dihisab di akhirat kelak. Kata Rasulullah dalam sebuah hadisnya, awwalu ma yuhasabu lil 'abdi yaumal qiyamati as-salat. Bahwa ibadah pertama yang akan dihisab di akhirat adalah salat. Apabila salat baik, maka ibadah yang lain menjadi baik. Tetapi bila mana ibadah salat tidak baik, maka seluruh ibadah yang kita lakukan di luar salat ini tidak berarti apa-apa di sisi Allah Subhanahu wa taala. Semuanya menjadi batal karena salat ini tidak dilakukan dengan sebaik-baiknya. Yang berikutnya, yang keempat, saking pentingnya ibadah salat dalam Islam ini, maka inilah satu-satunya ibadah yang diterima secara langsung oleh Rasulullah SAW kepada Allah tanpa melalui malaikat Jibril. Beliau menerima perintah salat melalui Isra dan Mi'raj. Beliau naik ke Sidratul Muntaha dan mendengarkan perintah ini secara langsung dari Allah Subhanahu wa taala untuk dilaksanakan oleh kaum muslimin. Yang tadinya 60 kali salat setiap hari atau 50 kali salat setiap hari berubah menjadi tinggal 5 kali, walaupun nilainya sama sebanyak 50 kali salat setiap harinya, karena setiap sekali salat dilipat gandakan menjadi 10 kali lipat. Maka menunjukkan salat ini memiliki kedudukan yang tinggi karena diterima secara langsung oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di hadapan Allah. Yang berikutnya, yang kelima, bahwa salat ini adalah rukun Islam yang paling utama. Kalau saja kita tidak puasa karena uzur tertentu, dimaafkan oleh Allah atau diganti pada hari yang lain. Atau kita tidak bisa mengeluarkan zakat karena kita termasuk bagian dari penerima zakat, maka Allah tidak akan menghukum kita. Demikian juga haji, hanya orang mampu. Tapi kalau salat, mau miskin, mau kaya, mau pejabat, siapapun kita wajib melaksanakan salat. Tidak ada arti ibadah yang lain kecuali dengan menjalankan ibadah salat di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Untuk itu, dengan penjelasan ini semoga kita semakin baik dalam melaksanakan salat, ibadah yang tidak pernah ditinggalkan, ibadah yang selalu dilaksanakan kapan dan dimanapun. Syukur-syukur kita melaksanakan dengan cara berjamaah dan di awal
awal waktu, insya Allah ibadah lain akan semakin mudah kita lakukan dan pasti diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Semoga dengan penjelasan ini Allah kemudian memberikan tambahan hidayah kepada kita dan menjadikan kita orang yang selalu peduli dengan ibadah salat. Akhirnya mari kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah memaafkan kesalahan-kesalahan kita, mengampuni dosa-dosa kita. Semoga kita semua husnul khatimah, masuk surga Allah, surga Firdaus insyaallah di akhirat kelak. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakal syukru kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultani. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma inna nas'aluka al-huda wat tuqa wal 'afafa wal ghina. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal janna wa na'udzu bika min sakhatika wan nar. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana asrif 'anna 'adzaba jahannam inna 'adzabaha kana gharama innaha sa'at mustaqarra wa muqama. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina 'adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.